Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update membersamai teman-teman dalam bentuk video ataupun audio seperti saat ini. Kali ini saya akan bahas sebuah pola kejadian yang selalu dialami oleh setiap manusia. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita pun sering mendengarnya, bahkan saya pun sering mengatakannya bahwa berhasil itu ada polanya, gagal pun demikian. Artinya kegagalan terpola, keberhasilan juga terpola. Pasti timbul pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Adakah penjelasan tentang fasenya atau langkah-langkahnya bisa itu terjadi? Sementara kita meyakini bahwa hari ini yang kita alami adalah sebuah akibat. Lantas timbul pertanyaan, sebabnya apa? Nah, di video kali ini saya akan berikan 3 penjelasan tentang pola kejadian berulang yang terjadi pada setiap diri manusia dan mungkin terjadi dalam hidup kamu. Simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingin informasikan beberapa hal untuk Anda semuanya. Yang pertama, ajakan saya agar Anda bisa ikut bergabung juga di seminar online yang saya adakan pada tanggal 7 Desember dengan tema mental healing atau penyembuhan luka batin, karena ini sangat penting dan sangat-sangat Anda butuhkan penjelasannya. Luka batin apa yang Anda miliki dan bagaimana proses luka batin itu terjadi, dan bagaimana pula cara mengatasi luka batin tersebut agar tidak selalu ada di dalam batin kita atau di dalam bawah sadar kita. Nah, untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Kemudian yang kedua, seminar offline kembali saya adakan, dan kali ini saya adakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2024. Seminar tersebut akan membahas tentang spiritual the law of attraction atau spiritual hukum tarik menarik. Bagaimana sih sebenarnya memaksimalkan hukum loa ini? Bagaimana caranya agar bisa mempraktekkan loa dengan sangat mudah dan bisa mengundang keajaiban dalam kehidupan? Saya akan kupas semuanya di seminar offline yang saya adakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari. Segera ikut ambil bagian di sana, ikut bergabung dengan cara mendaftar, dan untuk pendaftarannya hubungi langsung nomor WA yang tertera di layar monitor, Mas Roni atau Mbak Putri, atau klik link yang ada di deskripsi, nanti akan langsung dijelaskan oleh admin. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya akan membahas sebuah fenomena hidup, fenomena alam, bagaimana caranya bisa mengetahui sebab atau pola kejadian dalam hidup. Pembahasan ini pada akhirnya akan bertemu dengan satu hukum yang disebut dengan the law of attraction atau hukum tarik menarik. Nanti Anda akan sangat paham, sadar bahkan jika kehidupan hari ini kurang baik, itu Anda akan tahu sebabnya sehingga Anda bisa memperbaikinya. Kalau misalkan kejadian atau kondisi yang Anda alami adalah positif, ya Anda tinggal mengulang-ulang saja. Jadi seperti itu ya. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Pola kejadian berulang. Berhasil berpola, gagal pun demikian. Ada polanya. Semoga penjelasan saya ini membuat Anda sadar sesadar-sadarnya ya. Saya rangkum menjadi 3 penjelasan, 3 poin, di mana ketika Anda memahami serta menyadari, Anda akan sadar. Dan setelah sadar, harapan saya Anda bisa memperbaikinya. Saya bahas dari sisi negatif karena agar kita sadar dan kita bisa jadikan acuan terhadap permasalahan yang kita alami saat ini ya. Yang pertama, kenapa kok sampai ada kejadian berulang? Yang pertama adalah pasti disebabkan oleh melihat atau mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Ini semuanya terjadi sesuai data loh ya. Dan yang tertulis di layar monitor, melihat atau mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu memang di luar kendali Anda. Itu kenapa hidup kita ini menurut saya 80-90% itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan yang kita tempati saat ini. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa mengelak melihat, mengalami sebuah kejadian ya, yang tidak mengenakan. Dan apapun yang kita lihat, kita alami, kita rasakan, kita dengar, itu menjadi sebuah keyakinan di masa yang akan datang. Dan semua itu masuk ke dalam bawah sadar.
sekali lagi, semua itu masuk ke dalam bawah sadar dan tidak bisa kita tolak. Karena bawah sadar itu bekerja sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Dan setiap yang masuk ke dalam bawah sadar disebutlah sebuah sugesti. Sugesti itu bisa bermakna keyakinan. Sampai di sini dulu teman-teman, melihat atau mengalami sebuah kejadian. Lalu timbul pertanyaan, lantas setelah melihat dan mengalami bagaimana? Yaitu ketika melihat, mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan, maka di situ juga akan secara bersamaan muncul sebuah perasaan negatif. Pastilah akan muncul sebuah rasa, ya, rasa negatif dan membentuk menjadi energi, ya. Setiap apa yang kita rasakan itu membentuk menjadi energi, dan energi tersebut terpancar ke alam semesta. Ini pun sama, bahwa kita tidak berdaya karena ini sudah masuk fase yang kedua, artinya masuk kepada hukum alam, di mana energi negatif otomatis yang akan dipancarkan adalah negatif pula. Jika energinya positif, maka yang akan dipancarkan juga positif. Itu pasti. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan gambaran nih. Ya, mendapatkan gambaran artinya ternyata kalau kita melihat hal negatif, mengalami hal negatif, kemudian berpikir, mendengar hal-hal negatif, otomatis apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan tersebut membentuk menjadi energi. Ini hukum pastinya ya. Dan energi inilah yang akan terpancar ke alam semesta. Disebutlah vibrasi ya, atau energi yang keluar dari diri kita, yang terpancar kepada alam semesta, itu memiliki getaran. Getaran ini adalah kekuatannya. Semakin kuat kita dorong dengan perasaan, maka semakin kuat pula vibrasi tersebut. Dan semakin kuat vibrasi itu semakin mempercepat bertemunya dua energi. Jika energi negatif yang terpancar dari dalam diri, maka kejadian-kejadian negatif itu akan cepat terjadi dalam kehidupan kita. Barulah kita masuk pada step atau tahapan yang ketiga. Apa itu? Di sini hukum Loa berlaku. The law of attraction atau hukum tarik menarik ini salah satu hukum alam semesta. Dari sekian banyaknya hukum alam semesta, dari 12 setidaknya, hukum Loa ini paling gemar dibahas oleh kebanyakan orang dan paling sering kita dengar di telinga kita. Hukum Loa ini adalah sebuah sistem dari Allah, di mana sistem ini berlaku untuk alam berikut dengan isinya, yaitu kita juga termasuk ya, hukum tarik menarik. Jadi berpacunya atau bekerjanya itu berdasarkan energi. Maka tadi saya sampaikan, energi apapun yang terpancar ke alam semesta, maka itu akan kembali lagi ke dalam bentuk kejadian. Atau energi apapun yang terpancar akan kembali lagi dalam bentuk kejadian. Nah, semuanya bermula dari pikiran, teman-teman. Ya, sekali lagi, semua bermula dari pikiran. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka dari apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi perkataan, mau tidak mau. Dan dari perkataan itu akan keluar menjadi sebuah tindakan. Dan dari tindakan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dari habit inilah akan dihantarkan menjadi nasib dan membentuk menjadi karakter, kemudian menjadi nasib. Sekali lagi tadi mulainya dari pikiran, dan pikiran ini tidak muncul begitu saja di pikiran kita. Apapun itu bentuknya, melainkan awalnya pasti kita melihat, mendengar, kemudian mengalami sebuah kejadian. Kemudian dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita berasumsi di sana, kita berpikir di sana. Akhirnya ada standar baik dan buruk. Dan ketika kita melihat, kemudian kita berpikir, kemudian setelah itu entah kenapa lidah ini pun mudah mengatakan ya, yang sifatnya sama seperti apa yang kita lihat. Ya mungkin setelah Anda melihat kemudian Anda curhat. Ya, curahan hati. Ketika Anda bicara tanpa Anda sadari, Anda memvalidasi apa yang ada di pikiran Anda. Nah, ketika tervalidasi, akhirnya perasaan yang muncul adalah perasaan kecewa, benci, marah, dan itu adalah energi. Apapun yang sifatnya dirasakan atau kita rasakan itu membentuk menjadi energi. Dan dari energi tersebutlah
cikal bakal yang disebut doa itu terwujud atau menjadi. Dari energi tersebutlah dimulai panjangnya pembahasan yang disebut dengan hukum the law of attraction atau hukum Loa atau hukum tarik menarik. Energi satu kesatuan yang ada di alam semesta ini semuanya terhubung. Semuanya terhubung. Dan ketika kita sedang mengaktifkan energi negatif, maka sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, itu kita memintanya kejadian dalam hidup kita sesuai dengan energi yang kita pancarkan, mau tidak mau. Maka sering saya katakan bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hanya melulu tentang apa yang kita ucapkan saja, tetapi apa yang sering kita rasakan secara berulang. Maka di sini sebenarnya pembahasan malam ini, pembahasan di video kali ini sebenarnya terhubung dua video sebelumnya. Maka terbagilah doa antara doa formal dan doa non formal. Di situ akhirnya terjawab semua pertanyaan. Misteri dalam kehidupan Anda itu terjawab. Lalu yang terakhir, pertanyaannya, bagaimana caranya merubah itu semua, Gus? Mulai dari yang paling awal. Mulailah sekarang mendoktrin diri Anda karena Anda sudah dewasa. Anda sudah waktunya. Anda sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kemudian ketika Anda sudah membedakan itu, maka pilihlah dengan bijak, ya, apa yang harus Anda dengar, apa yang harus Anda lihat, dan apa yang harus Anda alami. Maka giring semua itu menjadi sebuah tindakan yang positif. Melihat yang positif, mendengarkan yang positif, mengalami kejadian yang positif itu otomatis, dan pada akhirnya energi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, seleksi alam ini semuanya akan terbentuk menjadi positif ketika dimulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, atau dari pikiran kita. Kemudian nanti akan merubah kata-kata kita pula dan akan merubah perasaan kita, habit kita, kemudian akan merubah kejadian dalam kehidupan kita. Itu hukum pastinya. Sudah terjawab semuanya, tinggal PR-nya adalah bagaimana merubah dari hal negatif menjadi positif. Kadang memang ada kendala ketika ingin merubah habit-habit yang negatif menjadi positif. Ada kendala. Jika Anda punya pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya, Gus? Kalau memang tadi harus berpindah dari negatif kepada positif, ya mulailah bangun sebuah habit baru. Banyak belajar tentang hidup, banyak belajar tentang motivasi, banyak belajar tentang bagaimana caranya merubah hidup menjadi lebih baik. Semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Maka investasikan dirimu untuk sebuah ilmu. Ya, kalau tanya lagi jalan pintasnya, di dalam ilmu tersebut ada hipnoterapi, ada bagaimana cara menanamkan sugesti. Ini otomatis yang negatif akan menjadi positif. Ada banyak pembelajaran yang bisa kamu ikuti, ada banyak edukasi di luar sana. Tinggal Anda perlu bijaksana mana yang harus Anda ikuti, ya, mana yang harus Anda ikuti. Tetapi jika saya diizinkan berpesan kepada Anda, pesan moral, pesan spiritual, maka carilah sesuatu atau pembelajaran yang benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan kembali spiritual. Karena sejatinya kita ini adalah makhluk spiritual. Dari lahir kita sudah dinyatakan makhluk spiritual. Jadi jangan pernah jauh dari spiritual. Jika masalah hidup sudah Anda cari solusinya kemana saja Anda belum menemukan, mungkin karena spiritualitas yang belum disadari. Artinya perlu disadari bahwa sejatinya masalah itu bisa diselesaikan semata-mata karena pertolongan Allah. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu untuk Anda semuanya, dan senang bisa berbagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.